Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisa PER ya, atau analisa PE ratio. Sebenarnya video ini adalah lanjutan atau jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian yang di mana minggu lalu ya saya mengupload video yang membahas mengenai saham auto. Di situ saya katakan bahwa valuasinya murah, tetapi banyak yang mempertanyakan, Mas, valuasinya memang murah, tetapi PI rasionya besar loh, 2.300 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, PI rasio yang sebesar 2.300 kali itu apakah memang wajar ya, atau memang sudah sangat kemahalan, atau sebenarnya masih murah? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai PI rasio yang sebesar 2.300 kali tersebut ya. Cuman sebelum kita membahasnya, teman-teman silahkan subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Dan tonton video ini sampai selesai. Oke, analisa PER atau PE ratio yang tepat. Nah, sebelum kita membahas mengenai PER ini ya, kami menerbitkan e-book ya, e-book watchlist stock ya, 35 watchlist saham yang dimana 35 saham ini menurut analisa kami saat ini masih under value, dan 35 saham ini adalah saham-saham yang cocok untuk investasi jangka menengah sampai panjang. Ada harga wajar per masing-masing sahamnya, jadi kita simpulkan harga wajar dari 35 saham ini. Ada template value sheet-nya yang teman-teman bisa gunakan untuk analisa saham yang lain di luar 35 saham ini, plus ada supporting grupnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang menanyakan ya atau ingin diskusi dengan saya langsung ya, kita bisa diskusi melalui supporting grupnya. Nah, silakan teman-teman berlangganan di website kami www.theinvestor.id. Nah, sebenarnya video ini adalah pertanyaan ya, jawaban dari pertanyaan video yang kemarin kami upload ya, yaitu kita membahas mengenai saham Astra Auto Parts ya, atau saham auto. Nah, video ini kita upload tanggal 6 Maret kemarin ya, tanggal 6 Maret kemarin, di mana saat itu harganya 1.105. Harga 1.105 menunjukkan PBV 0,5 kali, tetapi PI rasionya 2.351 kali. Dan banyak pertanyaan mengenai PER ini ya. Banyak sekali pertanyaan, Mas, PBV-nya memang murah, valuasinya murah, tapi PER-nya 2.300 kali loh. Kayaknya sih ini sudah sangat mahal gitu. Kemahalan, jadi harus hati-hati gitu ya. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Sebelum kita membahas mengenai 2.300 kali ini murah atau wajar ya atau mahal ya, teman-teman harus tahu dulu sebenarnya PE ratio itu cara menghitungnya seperti apa sih gitu ya. Jadi selain teman-teman tahu mengenai cerita di balik PER tersebut, teman-teman juga harus tahu asalnya ya, asal angka itu diambilkan dari mana. Nah, PI rasio sendiri diambilkan ya, atau hasil dari PI rasio sendiri didapatkan dari rumus ini ya, harga saham per EPS. Ya, EPS ini earning per share atau laba per sahamnya. Ya, jadi sebelum kita menentukan PER, kita harus menentukan dulu EPS-nya berapa. Nah, kalau kita bahas mengenai EPS, berarti EPS ini adalah laba bersih dibagikan jumlah saham yang beredar. Ya, jadi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, dan laba bersih ini adalah laba setahun ya. Jadi bukan triwulanan, tapi setahun ya, laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, sekarang kita lihat nih laba auto tahun 2020. Nah, di sini ya. Rugi atau laba tahun berjalan, kalau teman-teman lihat di sini adalah minus 37 miliar. Ini ngomong-ngomong satu rupiahnya ini mewakili 1 juta rupiah ya. Jadi laporan keuangannya ini per jutaan rupiah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, labanya minus. Nah, makanya kalau teman-teman menghitung EPS, maka bukan rugi atau laba tahun berjalan yang dihitung, tapi yang ini, rugi atau laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ya, nah kenapa harus memilih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini? Karena ya kita sebagai pemegang saham ya hak kita itu yang ini gitu. Jadi bukan totalnya. Ya karena di sini ada laba yang diberikan kepada non pengendali.
gitu ya. Ada non pengendali, ternyata non pengendalinya rugi ya, rugi minus 40 miliar, sedangkan kita sebagai pemegang sahamnya dapat nih 2,2 miliar ya. Jadi yang diambil adalah yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi bukan yang ini gitu ya, bukan yang tahun berjalan tapi yang ini. Nah, berarti laba auto tahun 2020 sebesar 2,2 miliar rupiah. Oke ya, nah selanjutnya kita cari berapa jumlah lembar saham. Nah, dalam kita menghitung EPS ya, maka pembaginya adalah jumlah lembar saham totalnya, termasuk yang dimiliki oleh si pengendali. Ya, jadi bukan hanya publiknya saja yang sebesar 20% ini, tapi yang 100% yang dimana publik ditambahkan dari pengendalinya, yaitu Astra International. Jadi yang kita ambil adalah total jumlah total jumlah saham yang beredar, yaitu sebesar 4,8 miliar lembar saham. Jadi auto ini memiliki ya, atau jumlah lembar saham auto itu adalah 4,8 miliar lembar saham. Ini di dalam laporan keuangan ada ini ya. Ya, jadi kemarin ini juga menjawab nih pertanyaan dari teman-teman kemarin. Mas, sebenarnya market cap sebesar 5,3 triliun itu yang dimiliki publik saja atau seluruhnya, termasuk yang dimiliki oleh si pengendali yaitu Astra International? Jawabannya adalah seluruhnya. Ya, jadi kemarin ada yang bertanya, Mas, market cap 5,3 triliun tersebut kan hanya yang dimiliki publik saja gitu. Berarti ini perhitungannya tidak tepat dong. Nah, jawabannya adalah yang benar adalah semua lembar saham yang diterbitkan, termasuk yang dipegang oleh pengendali ya. Jadi sebesar ini 4,8 miliar lembar saham. Jadi market cap sendiri adalah cara menghitungnya adalah harga saham dikalikan jumlah lembar saham yang beredar, yaitu 100% semua lembar sahamnya, termasuk termasuk yang dipegang oleh si pengendali Astra International ini, yaitu 4,8 miliar lembar saham gitu ya. Berarti kita kembali lagi ke sini ya. EPS-nya kita sudah tahu angkanya ya. Nah, EPS laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar, di mana laba bersih dari Astra Auto Parts ya, atau auto sebesar 2,2 miliar rupiah. Dan jumlah lembar saham yang beredar adalah 4,8 miliar lembar saham. Ya, ini ya angkanya keriting. Ya, berarti kalau kita jumlahkan ya, kita hitung, yaitu laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar, maka ketemu EPS dari auto sebesar 0,47 kali. Gitu ya, 0,47 kali EPS auto posisi tahun 2020 kemarin ya, posisi akhir 2020 kemarin. Nah, selanjutnya kita hitung nih. Ya, kita hitung laba per saham atau earning per share. Sorry, ya ini maksudnya per ya, PI rasionya ya, judulnya salah ini ya, PI rasionya. Nah, pernya adalah harga saham dibagi EPS. Ya, harga saham dibagi EPS. Maka kita ketemu nih harga saham waktu saya upload video mengenai auto, di mana harga sahamnya 1.105 dibagi dengan EPS 0,47 kali, maka ketemu angka 2.351 kali. Nah, inilah per ya, atau PI rasio auto ya, auto saat kami upload video tentang auto di minggu kemarin. Ya, harga 1.105, EPS-nya 0,47 kali. Nah, sekarang kita masuk nih. Apa story ya, atau apa cerita di balik per 2.351 kali gitu ya. Nah, berarti jika kita beli auto di harga 1.105 ya, di mana itu menunjukkan PI rasio sebesar 2.351 kali, maka disinilah story-nya ya. Berarti harga yang dibayar adalah sebesar 2.351 kali lebih mahal dari laba yang dihasilkan. Ya, artinya apa? Artinya butuh waktu 2.351 tahun untuk balik modal. Kira-kira seperti itu kan ya ceritanya ya. Jadi kalau kita beli auto di 1.105 ya, dengan laba 2,2 miliar, maka dibutuhkan waktu 2.300 tahun untuk sekedar balik modal ya, balik modal dari harga yang kita bayar, di mana harga yang kita bayar tadi adalah 1.105. Nah, ini untuk laba 2,2 miliar per tahun. Ya, sekarang pertanyaannya kan kira-kira tahun depan apakah labanya tetap 2,2 miliar atau tidak, kan seperti itu kan ya. Nah, maka kita lihat historis dari laba bersih auto ya. Nah, ini adalah historis laba bersih auto dalam juta rupiah.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini, laba sebesar 2,2 miliar itu adalah laba tahun 2020 saja gitu ya. Di mana memang di tahun 2020 kemarin karena ada pandemi COVID-19 ya, ada krisis, laba bersihnya anjlok sangat tajam, bahkan turunnya hampir 100% dibandingkan tahun 2019. Nah, sebenarnya kalau kita lihat historisnya, sebenarnya sejak tahun 2015 sampai 2019, laba auto ini konsisten naik gitu. Ya naik dari 300 miliar menjadi 400 miliar, 500 miliar, 600 miliar, 700 miliar ya. Memang walaupun sejak tahun 2014 turun ini ya. 2013 2014 ini hampir 1 T, kemudian turun anjlok sangat tajam menjadi 300 miliar tapi berangsur-angsur naik lagi. Tapi di tahun 2020 karena ada krisis ya, ada pandemi COVID, ya sudah laba bersihnya anjlok hampir 100%. Dari yang tadinya 739 miliar menjadi 2,2 miliar saja. Ya alias ya akhirnya ketika laba bersihnya turun ya, turun sangat tajam, maka ini mempengaruhi EPS. EPS-nya jadi kecil sehingga pembaginya antara harga dengan EPS jadi semakin besar gitu. Nah, sekarang apakah acuan yang kita pakai harusnya di tahun 2020 saja? Ya jawabannya sih bukan hanya 2020 saja, tapi kita juga harus memperhitungkan historisnya gitu. Ya jadi nggak tepat kalau kita hanya menghitung per dari auto, kita lihat di tahun 2020-nya saja gitu. Yang dimana 2020 ini labanya sangat kecil banget gitu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, kita proyeksikan kira-kira di tahun 2021 ini EPS-nya akan menjadi berapa sih gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita balik lagi di sini di mana secara historis sebenarnya laba bersih auto ini naik ya. Nah, kalau saya sendiri saya nganggap nih tahun 2021 paling tidak EPS-nya samalah dengan tahun 2019 kemarin ya. Sorry, bukan EPS tapi laba bersihnya ya. Jadi laba bersihnya bisa kita proyeksikan itu sama dengan 2019 sebelum pandemi gitu ya. Ini kita proyeksikan sama. Nah, berarti seperti ini. Ya, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Berarti kita proyeksikan misalkan tahun 2021 ini auto bisa mencetak laba bersih sebesar 700 miliar rupiah atau sama dengan tahun 2019 kemarin. Ya, maka IPS-nya menjadi 145 ya, karena jumlah lembar saham yang beredarnya tetap sama. Ya, jadi laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar adalah 145. Nah, maka PI rasionya sekarang akan berbeda, di mana kalau kita lihat harga sahamnya 1.105 dibagi 145, maka ketemu angka 7,6 kali. Ya, di sini kelihatan ya teman-teman sekalian, perbedaannya jauh sekali teman-teman ya. Dari yang tadinya 2.300 kali menjadi hanya 7,6 kali. Ketika tahun 2021 ini auto bisa mencetak laba bersih sama dengan di tahun 2019 kemarin gitu. Ya. Nah, maka ya dengan proyeksi laba tahun 2021 adalah sama dengan 2019 ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah proyeksi saya sendiri, bisa salah ya, bisa salah. Nah, nanti teman-teman bisa hitung lagi nih kira-kira proyeksi yang tepat berapa. Bisa saja, cuman saya menggunakan proyeksi laba seperti tahun 2019 saja gitu ya. Nah, maka harga 1.105 sama dengan PER atau PI rasio sebesar 7,6 kali dengan ROE 7%. Ya, jadi kalau labanya sama dengan tahun 2019 dihitung dengan equity per akhir tahun 2020 maka ROE-nya 7%. Nah, inilah yang kita pasang sekarang, apakah 7,6 kali dengan ROE 7% itu murah atau mahal? Dan menurut saya ya ini murah gitu ya. Ya murah kalau ROE-nya 7%, PI rasio 7,6 kali dengan PBV yang 0,5 kali ya menurut saya murah gitu. Nah, disinilah terjadi perbedaan PER jika kita menggunakan laba yang berbeda ya dengan proyeksi laba di tahun 2021 ini. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya apa Mas Resna? Kesimpulannya adalah kita jangan terpaku oleh rasio-rasionya saja. Memang kita harus mengerti cerita di balik dari rasio tersebut, tapi kita juga harus tahu asal dari rasio tersebut diambilkan dari angka yang mana gitu.
Nah, disitulah baru kita bisa otak-atik lagi. Bagaimana kalau misalkan proyeksinya berbeda? Bagaimana kalau misalkan tahun 2021 ini kondisinya berbeda? Jauh lebih baik. Apakah akan menjadi murah atau tidak? Dan ternyata kalau kita proyeksikan dengan laba yang sesuai dengan seperti tahun 2019 kemarin, ternyata hasilnya berbeda ya. PI rasionya bukan 2.300 kali, tapi hanya menjadi 7,6 kali. Nah, oke, mungkin itu sekilas ya mengenai PI rasio, menghitung PI rasio yang menurut saya lebih tepat ya, lebih tepat untuk kita analisa contohnya seperti saham auto yang kemarin kita upload. Nah, semoga teman-teman di sini bisa terjawab atas pertanyaan-pertanyaan di video kemarin ya. Dan silahkan teman-teman berkomentar ya, siapa tahu analisa yang saya tunjukkan ini adalah salah, ada kekeliruan, mungkin seperti itu ya. Silahkan berkomentar supaya kita bisa berinteraksi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.